Ya, coba seru di sini. Nah, kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1108. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Oke, kita akan mulai video ini dengan kata-kata preview dari leaker untuk One Piece chapter 1108. Dikatakan dengan sangat jelas bahwa sang pejuang kebebasan alias Warrior of Liberation sudah mulai bergerak dengan cepat. Apakah mereka dapat pergi dari Pulau Egghead dengan selamat? Dan tidak hanya itu, yang bahkan di preview dari leak tersebut juga berkata kalau terdapat gambaran dari Gear 5 Luffy di seluruh halaman, yang bahkan dimunculkan juga Drums of Liberation alias Dondo Toto yang sering kita lihat juga, yang sepertinya Oda benar-benar akan membuat chapter depan alias 1108 ini menjadi salah satu chapter yang luar biasa, yang apakah akan menjadi klimaks dari arc pertama di saga terakhir dari serial One Piece ini alias Pulau Egghead, yang katanya juga bukankah arc Egghead ini akan mengguncang dunia. Yang kira-kira apa saja yang bakal terjadi, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat para players baru juga bisa langsung gaskan nih subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, seperti yang kita bahas di review lalu, terdapat beberapa plot nih yang akan terjadi pasca chapter 1107 kemarin, yang kita mulai dari plot yang seharusnya sudah pasti akan selesai lah sebentar lagi. Mulai dari tim Labope seperti Nami, Usopp, Robin, dan Edison yang tinggal menunggu kedatangan dari Sunny saja untuk meninggalkan pulau dari Egghead, di mana hal yang harus dilakukan adalah tinggal bagaimana mereka menghentikan kapal dari seluncuran es buatan Brook, yang seharusnya lagi-lagi ini bukanlah masalah besar lah, yang bahkan ada Chopper juga di sana, pasti dia bisa menahannya. Dimana di sisi lain mereka tetap harus menunggu Jinbei bertemu dengan Zoro dan membawanya lagi-lagi agar tidak tersesat seperti tujuan awal Nami memerintahkan Jinbei. Yang apakah Zoro akan membutuhkan bantuan untuk mengalahkan Lucci? Yang kalau dari saya sendiri sih rasanya tidak ya, bakal ngedowngrade Zoro banget nih kalau hal itu sampai terjadi. Ya, walaupun Rob Lucci memang salah satu musuh terkuat dari Luffy di masa pre-time skip, yang kalau kita mikir paralel nggak aneh kan, Zoro seharusnya bakal cukup kesusahan untuk mengalahkan Lucci. Tetapi bukankah belum lama ini juga kita langsung diperlihatkan lagi rematch antara Lucci dan Luffy, terutama di bagian Fabio Pass, yang berakhir dengan cukup mudah bagi Gear 5 Luffy untuk mengalahkan Rob Lucci. Ya, makanya saya bilang downgrade banget kan kalau Zoro akhirnya butuh bantuan orang lain untuk mengalahkan Lucci tersebut. Tapi mungkin bakal ada yang bilang, lah bang, Zoro kan kecapean nih habis semalaman, jadi wajar dong kalau dia kesusahan untuk mengalahkan Rob Lucci karena dia semalaman harus melawan para Seraphim. Yang jangan lupa juga, Lucci dan Kaku pun mereka juga pasti ikut bertarung untuk mengurung para Seraphim, yang bahkan kita pun melihat Kaku sampai terluka cukup parah. Nah, yang berarti pasca mereka semua kumpul, tinggal Pythagoras nih, satu-satunya satelit Vegapunk yang masih tertinggal di lab, yang saat ini dia menjadi gerbang lah untuk membuka tutup Frontier Dome dari pusat Punk Record, yang harusnya sih udah tinggal dibuka aja ya untuk Frontier Dome ini, yang bukankah salah satu alasan ditutupnya agar para angkatan laut tidak ada yang bisa sampai ke atas dan para pasifista Martin juga tidak bisa menyerang daerah Punk Record dan sebagainya. Tapi bukankah dengan Bone yang memegang otoritas tertinggi sekarang, plus angkatan laut juga yang sudah mundur ke kapal, karena Buster Call yang sudah dilancarkan, rasanya sudah tidak ada ancaman lagi di bagian Punk Record, jadi seharusnya mereka sudah bisa untuk membuka dome barrier tersebut. Ya, paling tinggal satu aja nih yang akan kita bahas juga sebentar lagi, dan untuk Kizaru mah mau ada dome atau enggak kagak ngaruh, dia adalah cahaya yang bisa masuk dengan bebas. Yang berarti pasca Pythagoras membuka dome ini, dia tinggal join bersama nakama lain di daerah Northeast, dan pengkaburan dari sisi Labo Pass pun akan sukses. Ya, mungkin yang entah kita masih belum tahu nih terkait York yang bagaimana, karena terakhir dia tertangkap, lalu juga Kaku yang dikurung bubble seperti para Seraphim, dan untuk Stussy juga kita nggak tahu bakal seperti apa. Ya, semoga lah tante favorit kita alias Stussy aman-aman doang. Yang lagi-lagi yang sejujurnya sangat disayangkan adalah apakah Shaka benar-benar akan mati begitu saja atau akan dimunculkan kembali di versi satelit yang berbeda.
Yang berarti tinggal di bagian bawah nih yang seharusnya bakal banyak plot untuk bertarung. Dimana untuk bagian Labo PS terlihat tim Franky, Bone, Atlas, dan Kuma sudah terbang untuk menuju ke daerah Northeast yang entah nih apakah mereka bakal mulus sampai ke area tersebut atau jangan-jangan mereka malah bertemu seseorang atau sesuatu di dalam perjalanannya. Karena saya terdapat kecurigaan lokasi pepohonan dari Van Augur, Devon, dan Karibo ini yang bukankah cukup mirip dengan lokasi Dory dan Brogy? Yang jika seperti itu, apakah mereka sedang menuju ke daerah Northeast dari Pulau Eket? Yang jika begitu, apakah nantinya Franky dan Bone akan ada kasih peran terutama untuk bertarung? Apalagi menurut saya untuk Bone sih, yang udah Luffy kasih lihat langsung gimana cara nikah ini nonjok, ya minimal banget lah dipraktekin oleh Bone walau tonjokannya sedikit dan nggak tahu ke siapa. Yang apalagi kalau tunjukannya akhirnya dikeluarkan kepada Devon, wah ini bakal wadidaw banget. Tetapi entah kenapa di sisi ini saya lebih suka kalau Dory dan Brogy lah yang akhirnya bertemu dengan Augur dan Devon dan mereka bakal kewalahan untuk melawan Komandan Kurohige. Dan sinilah akhirnya momen yang super duper epic bakal dimunculkan, alias muridnya yaitu Our God kita Usopp akan beraksi dan menolong masternya dengan skill sniper luar biasanya yang sudah lama tidak kita lihat. Ya benar, sejujurnya saya selalu menunggu-nunggu sih momen sniper Usopp karena menurut saya dia di arc ini tidak berguna sama sekali. Yang bahkan di Onigashima kemarin pun tidak banyak peran yang Oda berikan kepada Usopp. Jadi minimal di sini Usopp ayolah berperan dikit karena kemungkinan di Elbaf seharusnya akan menjadi arc utama bagi Usopp tersebut. Tapi di mana menurut saya momen sniper Usopp ini bakal lebih epic ketika dia masih ada di posisinya sekarang, di mana dia masih berada di pang-record yang dia melihatnya menggunakan teropong. Yang bukankah semakin jauh jaraknya akan semakin OP untuk skill dari snipernya. Yang berarti jika seperti ini, timelinenya sebelum semua insiden di atas clear ya, karena semuanya berjalan secara paralel. Karena jika ini terjadi, sejujurnya plot terkait perang sniper terbaik di antara kedua orang ini pun akan semakin diperlihatkan, yaitu Usopp versus Van Augur. Dua sniper dari bajak laut yang selalu diparalelkan satu sama lain yang entah nih apakah akhirnya Usopp bakal kaget ketika melihat kemampuan teleport dari Van Augur, dan lagi-lagi kali ini hanya akan menjadi pertarungan pembuka yang berarti tidak akan all out Usopp untuk melawan Van Augur. Di sini Usopp akan sadar jika dirinya butuh kemampuan penting sebagai seorang sniper, yaitu Kenbon Suku Advance yang membuatnya dapat melihat masa depan yang kalau ini terjadi, wah ini bakal mantap banget. Yang minimal Usopp ini yang sering dibilang sebagai wakil kapten yang dulunya adalah kapten dan ingin menjadi pahlawan pemberani di lautan, tetapi beberapa arc terakhir dia tidak banyak berperan yang sangat-sangat disayangkan sekali. Karena sadar atau tidak, rivalitas di antara Usopp dan Van Augur ini sudah terjadi sejak lama sekali, terutama di arc Jaya loh. Ketika itu pula Luffy pertama kali bertemu dengan Marcel the Teach. Di situ Usopp secara nggak langsung muji kehebatan menembak dari Van Augur, yaitu ketika Chopper berkata ada burung camar yang tertembak dari arah kapal, dan disitu pun Usopp tidak percaya malah ada orang yang bisa nembak sejauh itu, apalagi di pulau yang bahkan belum terlihat. Sehebat apa kemampuan menembak dirinya, karena dia membutuhkan analisis yang presisi ya, atau mungkin dia cuma asal menembak dan kena doang. Yang padahal kita pula melihat Van Augur di halaman selanjutnya memang sengaja menembak ketiga burung camar tersebut, yang bahkan dia juga tahu kalau salah satunya tidak langsung mati, yang emang benar jika dilihat dari kata-kata Chopper. Yang bukankah dari sini skill snipernya sudah terbukti jika Van Augur ada di atas Usopp. Nah yang berarti sosok yang tersisa di bagian Fabrio Pes ya udahlah tinggal Luffy, Sanji, Kizaru, dan Saturn. Walau Saturn terpisah cukup jauh pasca tertonjok oleh Luffy, yang gak aneh juga sih kalau dia akhirnya bakal balik dan ikut bertarung lagi, karena sebelumnya terlihat dia sangat kesal oleh perlakuan dari bajak laut Kurohige. Yang apakah dia akan meluapkan amarahnya kepada Luffy dan Sanji. Dan kemungkinan inilah akhirnya momen preview dari 1108 yang saya katakan di awal, Luffy Nika benar-benar bertarung secara serius. Yang jika dia akan all out untuk melawan Saturn, dan apakah nantinya Sanji yang sudah mengawakeningkan exoskeleton dari Fin Smoke-nya, dia akan mengulur waktu untuk menahan Kizaru, atau apalagi jangan-jangan dia bisa mengalahkan Kizaru. Yang wah sejujurnya jika di chapter 1108 ini akan menjadi chapter full tarung, pasti bakal epic banget. Ya jangan kayak chapter kemarin lah yang semuanya jadi nanggung banget, yang rasanya kentang banget karena semuanya terasa setengah-setengah. Yang tapi kalau menurut kalian sendiri bakal seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Debela pamit, and I'll see you guys next time.